Haleluya, haleluya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang seakan-akan tidak bersahabat, mungkin kita di Lampung tidak terlalu merasakannya, mungkin kita di Indonesia tidak terlalu merasakannya, tetapi apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu tentunya membuat orang-orang di sana mengalami masa-masa yang cukup sulit. Ya, saya lihat di beberapa berita di mana ada sesuatu yang harus mereka kerjakan dengan cara yang baik, tetapi akhirnya tidak bisa. Kenapa? Rumah sakit hancur, fasilitas-fasilitas yang lain tidak bisa dipergunakan dengan baik. Mereka hidup begitu tertekan. Mereka hidup dengan keadaan-keadaan yang begitu menakutkan. Mereka hidup di tengah-tengah keadaan-keadaan yang tidak bisa memberikan sesuatu yang baik bagi mereka. Seakan-akan masa depan itu sirna, seakan-akan mereka tidak bisa melihat sesuatu. Dan kita tahu sekian juta orang mulai mengungsi. Dan di tengah-tengah pengungsian itu ada beberapa orang, ada beberapa negara yang membuka tangan mereka untuk bisa menunjukkan bahwa mereka pun dilayani dengan baik di negara mereka. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang ada kesulitan, ada masalah. Tetapi ada saja pertolongan yang mereka bisa rasakan, ada saja jalan keluar yang bisa mereka rasakan. Di beberapa perbatasan, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana pada saat kereta-kereta yang akan menuju ke daerah perbatasan, maka di terminal-terminal kereta begitu banyak orang-orang, baik itu dari negara-negara Jerman, negara-negara Polandia, negara-negara yang lain. Mereka sudah membentang suatu spanduk atau suatu iklan kecil. Di rumah kami ada 1 kamar, di rumah kami ada bisa 3 kamar. Mereka siap nampung orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan tentunya bagi mereka yang mengalami kesulitan, itu adalah kemurahan yang begitu besar, di mana mereka seharusnya tidak mendapat tempat tinggal, tetapi ada tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk bisa membuka rumah mereka sehingga mereka bisa mendapat tempat tinggal yang baik. Tetapi di sisi lain saya juga mendapat beberapa video bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan, mereka juga berkomitmen dengan luar biasa. Di tengah-tengah orang lain mengungsi, di tengah-tengah orang lain harus lari, tetapi mereka merasakan bahwa masih banyak orang yang mempercaya sama Tuhan, masih banyak orang yang mau tetap tinggal di negara, sehingga mereka pun harus bertekun dengan iman mereka. Mereka harus menghilangkan segala keinginan daging mereka untuk keluar dari Ukraina, karena mereka mencintai, karena mereka merasakan bahwa ada orang-orang yang patut dilayani, ada orang-orang yang patut bisa menerima anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga mereka mulai lagi membangun satu komunitas-komunitas di mana mereka bisa berbagi kasih, dan di situ mereka bisa menyaksikan bahwa ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit. Nah, hari ini saya coba mengangkat kepada kita semua, judulnya adalah kemurahan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Seringkali banyak orang tidak pernah menghargai satu kebaikan karena kita merasa kita cukup. Pada saat Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu bisa beli apa saja, maka pada saat seseorang ngasih sesuatu, maka kita akan merasakan, ya udahlah, gua juga punya ini. Iya kan? Kalau Bapak Ibu memiliki umpamanya ada sendok yang bagus, tiba-tiba ada orang yang kasih sendok plastik, pasti Bapak Ibu pikir, cuma sendok plastik gua juga bisa beli. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa sendok itu sangat kita perlu. Tetapi kalau kita pada satu ketika kita tidak memiliki sendok, kita tidak memiliki siapa-siapa yang bisa membantu kita, maka tentunya pada saat orang bukan sendok plastik yang dikasih, mungkin sendok dari kayu, dari bambu dikasih ke kita, kita akan merasa, wow, saya difasilitasi, saya bisa mendapati sesuatu yang baik. Nah, sering kali yang saya katakan tadi, di saat kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita sering kali tidak menghargai ada satu pemberian-pemberian kecil yang sebenarnya cukup berharga bagi saya dan saudara kalau kita berada dalam keadaan sulit. Tetapi kembali lagi, kalau kita dalam keadaan sulit, kita bisa merasakan, wow, Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, Tuhan itu adalah Allah yang baik. Bagi kita yang sehat, mungkin kita tidak akan berkata Tuhan kita cukup baik.
Kita tidak akan berkata bahwa Allah kita penyembuh. Kita akan merasa, saya masih bisa cukup duit beli obat, ngapain saya harus mengandalkan Tuhan. Saya masih bisa memiliki segala sesuatu, ngapain saya harus capek-capek. Memang kalau kita di kota yang memiliki fasilitas puskesmas yang baik, dokter yang cukup banyak, kita merasa bahwa ngapain sih saya harus berdoa? Ya udah, saya ke dokter, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau karena saya masih bisa memiliki segala sesuatu yang dapat saya kerjakan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu ada di desa di mana puskesmasnya jauh, dokternya jauh, apa yang Bapak Ibu saudara-saudara akan kerjakan? Tentunya pasti memohon kemurahan Tuhan. Pasti Bapak Ibu saudara-saudara akan meminta, Tuhan tolong saya nggak ada orang-orang yang dapat menolong saya. Kita akan terus datang kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, sering kali kita tidak menghargai anugerah Tuhan karena memang kita diberkati Tuhan hari-hari ini. Kita tidak pernah merasakan bahwa wow, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, karena memang hari-hari ini kita bisa makan enak. Tetapi coba yang kembali lagi, mereka-mereka yang mengalami kesusahan, mereka akan merasakan wow, Tuhan itu baik. Segelas air bagi mereka, waduh, itu adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Karena memang mereka membutuhkan. Nah, Allah seringkali akan membawa saya dan saudara pada keadaan-keadaan yang sulit supaya saya dan saudara menghargai bahwa Dia adalah Allah yang besar. Supaya saya dan saudara tahu bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Supaya saya dan saudara bisa kembali kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang baik bagi kita semua. Itu sebabnya dalam Alkitab kenapa ada banyak gelar-gelar yang diberikan kepada Allah kita. Karena banyak orang yang merasakan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka coba menggambarkan siapa Allah mereka. Kita tahu ada Yehova ada El Shaddai, Yehova Nisi, Yehova Shalom, banyak nama Allah. Karena orang-orang itu bisa merasakan, wow, Allah itu baik banget ya. Di tengah-tengah keadaan sulit, mereka bisa merasakan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Di tengah-tengah mereka dalam keadaan-keadaan terikat dengan berbagai-bagai macam belenggu, keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Tetapi di situ mereka bisa merasakan, waduh, Tuhan itu baik. Dia lepaskan saya, sekarang saya sudah bebas. Saya sudah gak terikat lagi dengan hal-hal yang bersifat dunia. Saya bisa melayani keluarga dengan baik. Saya bisa melayani semua pekerjaan saya dengan baik. Wow, kita bisa berterima kasih. Allah seringkali harus mengingatkan kita dengan hal-hal seperti itu. Tetapi ada banyak orang juga di mana mereka sudah diberkati Tuhan. Mereka sudah merasakan fasilitas Tuhan. Mereka bisa merasakan, Tuhan terima kasih. Kalau saya bisa dapat ini kemurahan Tuhan. Kalau saya bisa merasakan ini kemurahan Tuhan. Sehingga mereka pun selalu memberikan hati dan hidup mereka untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan saya tahu jemaat GPD Agape tentunya memiliki hal yang sama. Bapak Ibu saudara-saudara sudah diberkati. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Kenapa? Kita tahu secara persis semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal 4, kita akan baca ayat 12 mulai. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menceritakan bagaimana Paulus menceritakan kehidupannya, kesehariannya. Bagaimana dia menjalani hidupnya itu bersama-sama dengan Tuhan. Paulus dulunya sebelum dia menjadi pengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Dia hidup dengan segala fasilitas yang luar biasa. Dia mendapat kepercayaan, dia mendapat kekuasaan, dia mendapat banyak hal sebagai seorang yang memiliki kedudukan, posisi yang baik di tengah-tengah orang Israel. Dia bisa merasakan banyak hal.
Tetapi pada saat dia melayani Tuhan, pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, pada saat dia ingin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, maka ayat ini menjelaskan bahwa benar dalam pelayanan dia bisa merasakan bagaimana ada orang-orang yang bisa memberikan dia kelimpahan. Ada banyak orang bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang baik dalam kehidupannya. Banyak orang yang bisa menolong perjalanan-perjalanannya. Dia bisa merasakan bahwa sungguh Allah itu baik. Tetapi dia juga menjelaskan bahwa di tengah-tengah pelayanannya dia juga mengalami masa-masa sulit. Dia mengalami masa-masa di mana dia seakan-akan tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Dia merasa bagaimana tekanan-tekanan hidup begitu luar biasa. Tetapi kembali lagi Paulus ingin menjelaskan kepada saya dan saudara. Dia menceritakan, firman Tuhan menceritakan bahwa dia bisa ngalamin itu. Kalau dia berada dalam kelimpahan, dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati, dia tidak melupakan Tuhan. Kalau toh dia dalam keadaan kekurangan, dia tahu Allahnya tidak pernah meninggalkan dia. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap mencintai Tuhan, dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan di dalam Tuhan. Sehingga dia berani berkata, aku bisa. Mau senang saya tetap cinta Tuhan. Mau susah pun aku tetap cinta Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini, senang tetap cinta Tuhan, susah tetap cinta Tuhan. Amin. Tuhan akan membawa saya dan saudara supaya nantinya kita dapat menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita dalam keadaan sulit ya berkata, puji Tuhan, saya dipulihkan oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kita berkata, kita sudah lewati itu karena Tuhan turut campur tangan. Sehingga kita tidak punya alasan sebenarnya untuk meninggalkan Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk melupakan Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk supaya kita mulai bersungut-sungut bahwa Tuhan tidak menolong saya dan saudara. Tetapi Paulus menaruh, puji Tuhan, semua aku dapat tanggung itu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara baca dalam kitab Korintus bagaimana Paulus coba menceritakan keadaan dia pada saat melayani. Dia gak pernah makan, dia dipukulin, dia harus terdampar, dia harus mengalami masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Tetapi Paulus tetap kuat karena dia tahu di dalamnya ada kemurahan Tuhan, di dalamnya ada kebaikan Tuhan, di dalamnya ada pertolongan Tuhan. Hal yang sama saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita pun harus memiliki hal yang sama bahwa kita bisa melewati itu semua. Dan kalau saya coba tanya kepada kita semua, tentunya kita akan berkata, puji Tuhan, Allah itu baik. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan tetap menolong saya dan saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan tetap memberikan jalan keluar kepada saya dan saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan selalu mengulurkan tangan bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, ternyata Allah memberikan kreativitas baru bagi saya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, ternyata Allah membuka rahasia-rahasia baru dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita berkata, wow, ternyata Allah itu baik. Ternyata pandemi ini memberikan manfaat kepada saya. Ternyata masalah ini membuat saya mengalami terobosan baru bagi hidup saya. Kita bisa mengatakan ini dan saya percaya hal ini bisa terjadi di jemaat GPD Agape. Kita bisa merasakan Tuhan terima kasih, Engkau baik. Justru di tengah-tengah pandemi seperti ini, yang dulunya keluarga jauh tapi sekarang makin dekat. Yang dulunya Tuhan saya sulit berusaha, tetapi kali ini sudah bisa berusaha. Yang dulu Tuhan orang-orang menekan saya, tapi sekarang ternyata saya memiliki banyak teman yang baru yang Tuhan karuniakan. Dan itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lalui. Dan Paulus ingin menjelaskan bahwa dia merasakan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kemurahan yang saya katakan tadi seringkali harus terjadi di tengah-tengah sulit. Nah, Paulus mengalami itu di tengah-tengah sulit. Salah satu di tengah-tengah sulit, bagaimana Paulus menjelaskan pada ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Paulus itu merasa, aduh Tuhan itu baik banget. Bagaimana Paulus merasakan kebaikan Tuhan? Bagaimana Paulus bisa merasakan anugerah Tuhan? Bagaimana Paulus bisa merasakan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan dia? Paulus bisa rasakan itu di tengah-tengah dia sulit, tetapi Allah memakai orang lain menolong hidupnya. Dan itu ada di ingatan Paulus.
orang itu baik. Saya sulit, saya nggak berdaya, tetapi tangan Tuhan memakai dia untuk menolong saya. Itu adalah dalam agenda Paulus. Itu ada dalam catatan Paulus. Itu ada dalam doa Paulus. Kalau Bapak Ibu baca bagaimana Paulus berdoa, ya, kita baca dulu bagaimana pertolongan Tuhan melalui orang lain, dan ini doa Paulus buat mereka-mereka yang menolong. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seringkali kita berdoa, Allahku akan memenuhi semua keperluan kebutuhan. Caranya gimana? Caranya kita harus melayani. Kalau kita nggak melayani, dia nggak akan kasih. Ini yang didoakan Paulus. Di tengah-tengah sulit ada orang-orang yang melayani. Dia bilang, saya doakan supaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu nyata. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah sangat-sangat menghargai apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan. Apapun itu. Apalagi Bapak Ibu lakukan itu di tengah-tengah ada orang yang membutuhkannya. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan itu di tengah-tengah Tuhan memerlukan itu, maka Bapak Ibu akan merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Oke, kita lanjut. Paulus merasakan masa-masa sulit. Tentunya kita juga tidak menginginkan kalau kita dalam keadaan sulit ada teman lari. Ya kan? Enak sekali temannya itu ya. Kalau saya lagi punya banyak hal, dia datang. Sehingga di mobil-mobil truk saya sama istri saya seringkali lihat skot-skot di mobil-mobil truk di bawahnya. Seringkali salah satunya bunyinya gini, ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku melayang. Seringkali hal-hal seperti itu kita mendapati teman seperti itu. Pada saat kita mengalami terobosan, kita adalah orang besar, kita didekatin, kita ditempelin, tetapi setelah itu mereka bisa pergi. Mereka melupakan, mereka cuek, mereka mengacuhkan. Tetapi Alkitab mau kepada saya dan saudara bahwa kita harus kembali lagi kepada kemurahan Tuhan. Kalau kita kembali kepada kemurahan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Di saat Bapak Ibu saudara-saudara diberkati, bukan membuat Bapak Ibu sombong, bukan membuat Bapak Ibu wow saya hebat. Enggak, semua hanya kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Beberapa hal yang tentunya kita akan lihat bagaimana Allah membawa saya dan saudara dalam keadaan-keadaan sulit, tetapi justru untuk membuktikan bahwa kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 dan 10. Dua Korintus 12 ayat 7 sampai 10, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus menceritakan bagaimana dia mengalami suatu terobosan hidup yang luar biasa.
Dia tidak menceritakan secara langsung tentang apa yang dialami. Tetapi ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Allah melatih Paulus. Allah menunjukkan suatu rahasia yang luar biasa. Dan Paulus sebenarnya ingin menceritakan bahwa hidupnya itu pernah naik ke surga. Hidupnya pernah menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Hidupnya pernah mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami oleh banyak orang. Tetapi bagaimana itu tidak membuat dia sombong, bagaimana itu tidak bisa membuat dia tinggi hati, bagaimana itu tidak bisa membuat dia merasa bahwa dia orang yang udah gua pernah loh, gua dikasih angin Tuhan, gua udah naik ke surga, lu siapa nggak pernah. Maka Allah menaruh sesuatu kepada Paulus supaya dia nggak sombong. Bapak Ibu saudara-saudara berdoa supaya saya sebagai gembala juga nggak sombong tentunya. Paulus juga melakukan ini semua. Jangan sampai saya pelayanan akhirnya jadi sombong. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang lain, pengerja-pengerja yang lain juga nanti pada saat dipakai Tuhan jadi sombong. Gak boleh. Paulus itu ngerasa, Tuhan aku pengen nunjukin kepada orang. Tuhan bilang enggak, aku taruh ini sama kamu. Supaya kamu ingat itu karena anugerah Tuhan. Supaya kamu ingat itu karena kemurahan Tuhan. Supaya kamu ingat itu bukan karena kamu hebat. Supaya kamu nantinya gak tinggalkan Tuhan dengan segala yang kamu bisa. Saya bisa, saya mampu. Tuhan akan taruh itu. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan akan naruh sesuatu supaya kita tahu bahwa ini kemurahan Tuhan. Mungkin pekerjaanmu, kita terlalu membanggakan pekerjaan kita. Kita terlalu membanggakan usaha kita. Tuhan akan taruh sesuatu. Enggak. Supaya kamu tahu, kalau enggak ada pertolonganku, enggak ada campur tanganku, kamu akan gagal. Sehingga saya dan saudara akan dikontrol oleh Tuhan. Dan kita merasa, oh iya seperti Paulus. Oh iya, ternyata memang benar. Justru di tengah-tengah keadaan sulit, di situ ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sulit, kita akan kembali lagi kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita dalam berdagang, tiba-tiba ada orang tiba-tiba bisa saja menipu saya dan saudara. Tiba-tiba saja mereka bisa memanipulasi sesuatu dalam diri saya. Tetapi di situ Tuhan taruh, tuh kan ada orang yang bisa melakukan ini. Tapi gak usah takut, aku akan memberikan hikmat kepadamu. Aku akan memberikan pengertian yang baru kepadamu. Aku akan mengirim orang-orang lain akan menolong kamu. Asalkan engkau tetap mengingat bahwa itu datangnya daripada Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan itu. Kalau kita tinggalkan itu, maka hal yang buruk bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang paling sulit bisa saja terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi justru Allah mau kita tetap tekun lagi di dalam Dia. Justru Allah mau kita terus mencari Dia. Kita terus bertahan di dalam Dia. Supaya kita bisa melihat, wow, Tuhan itu baik. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu baik. Dan ini yang harus kita taruh. Bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi. Untuk supaya kita gak boleh sembarangan dengan Tuhan. Supaya kita patuh. Bahwa itu karena seizin Tuhan. Saya minta maaf kepada pengerja karena saya ambil kesaksian ini saja. Beberapa waktu yang lalu kami rapat dan seringkali share, tukar pikiran, dan pada saat sesi terakhir ada seseorang bilang, aduh saya udah gak kuat. Pada saat dia bilang gak kuat, saya langsung, roh saya itu mengatakan gak bisa seperti ini. Saya langsung mengatakan perkataan yang cukup keras. Dan puji Tuhan, mereka tetap setia. Karena gak boleh, kita gak boleh. Tuhan memang ngatur seperti itu. Untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Nah, Paulus merasakan bahwa Tuhan itu baik. Anugerah Allah itu baik. Orang lain gak bisa ngerasain, tetapi dia bisa merasakannya.
Tetapi Allah tetap mengajarkan gak boleh ya seenaknya kamu. Kamu harus tetap ada dalam kehendakku. Kamu harus tetap ada dalam rencanaku. Jadi aku akan taruh sesuatu dalam hidupmu. Sehingga kamu harus bergumul terus. Kamu harus bergelut terus dengan saya. Supaya kamu akan kembali dan kamu akan katakan, Tuhan memang benar, itu semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan ini juga yang harus ada dalam kehidupan jemaat GPI Agape. Jangan pernah kita merasakan, wow saya bisa. Memang kita bisa. Tetapi ingat, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya dan saudara. Kita buka lagi di dalam kitab Sakaria pasal 4. Sakaria pasal 4. Kita akan baca ayatnya yang ke 6. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat ini diberikan Allah kepada Zerubabel pada saat Israel kembali lagi ke Yerusalem. Zerubabel adalah salah satu orang, salah satu pemimpin yang pada gelombang pertama mereka kembali ke ke Yerusalem. Dan Zerubabel mempunyai keinginan, Allah menaruh sesuatu bagi Zerubabel untuk membangun kembali bait Allah, membangun kembali tembok-tembok yang ada. Dan ayat ini datang kepada Zerubabel. Ingat Zerubabel, kalau kamu bisa membangun ini, kalau kamu bisa melakukan ini, itu bukan karena kamu. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Itu karena Tuhan yang memberikan kesanggupan bagi kamu. Dengan kata lain, Allah ingin memberikan kilas balik kepada Zerubabel. Coba kamu ingat, kalau bukan saya yang lepaskan kamu dari tangan raja-raja Persia, kamu gak akan kembali ke Yerusalem. Kamu gak bisa mengalami satu hal yang baik. Karena saya yang mengawali itu, melepaskan kalian keluar dari Persia setelah mereka ditawan oleh Babel. Maka Zerubabel dilepaskan. Dan dia bisa bangun. Dan Allah menaruh ini dalam kehidupan Zerubabel. Ingat ya, semua terjadi bukan karena kuat dan gagah kamu, tetapi karena ada roh Allah yang menyertai hidupmu. Semua karena Tuhan. Allah ingin kilas balik. Ingat ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ingat. Bapak Ibu lahir gak langsung kaya. Bapak Ibu lahir gak langsung gede. Kita semua lahir dari kecil. Kita bisa pakai hari ini karena ada usaha-usaha yang sudah dilakukan dulu. Kita harus ingat bahwa itu karena kebaikan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan datang. Ingat. Saya gak tahu nanti Tuhan datang kepada kita dengan cara yang mana. Kalau Tuhan cuma datang dengan cara yang baik, ingat ya, itu dari Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan cara, lu sakit dulu ya. Tuhan kan berbicara banyak cara kan. Bisa saja bilang, lu sakit dulu deh, supaya lu tahu bahwa itu karena Tuhan. Supaya lu mengharapkan Tuhan. Lu dapat masalah dulu lah, supaya lu tahu bahwa kalau bukan Tuhan, kamu dapat masalah. Kamu dapat hal-hal yang buruk dulu lah. Cara Tuhan akan berbicara dengan cara yang berbeda. Tetapi puji Tuhan, Zerubabel ini bicara, ingatin saja. Ingat baik-baik. Cuma diomongin. Kita berdoa supaya telinga kita cukup peka. Telinga kita adalah telinga seorang murid, di mana kalau Tuhan ngomong dengan cara yang baik, kita udah nangkap. Oh iya Tuhan, saya mau kembali lagi kepada Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya nggak mau nego-nego lagi. Kalau kita nggak seperti itu, Tuhan bilang, udah ngomong kayak ini, ngomong pelan nggak bisa nih. Bapak Ibu saudara-saudara pernah ngalamin kan hal ini. Ngomong pelan nggak mau denger. Yang terjadi apa? Dibentak. Iya kan? Dibentak. Kalau dibentak juga enggak, saman orang tua dulu. Dibentak aja enggak, pasti apa? Digamparin terakhir. Dihukum. Karena kita enggak denger.
Nak, baik-baik ya, kamu denger dong apa papa ngomong. Nggak denger. Anaknya kurang ngajar loh, masih ngeyel, udah digebukin. Nah Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Kita berdoa supaya telinga kita cukup peka, hati kita terbuka. Aduh Tuhan, ini kayaknya tuh udah ngomong, saya harus kembali lagi sama Tuhan, saya harus melayani Tuhan, saya harus melakukan lagi sesuatu. Ya balik aja, jangan digebukin dulu. Yang Zerubabel itu ngerti, sehingga tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata bagi hidupnya. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu nyata bagi pembangunan itu. Dan saya ingin katakan bahwa Allah akan melakukan sesuatu. Nah, bagaimana kita tentunya merasakan kemurahan Tuhan, bagaimana kita bisa meraih pertolongan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit. Ini yang akan kita pelajari supaya ke depan kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu ada di tengah-tengah keadaan sulit. Bagaimana kita bisa meraih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita. Sehingga ke depan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara akan terus diberkati, ditolong dan senantiasa ada dalam kemurahan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 40, bagaimana Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ayat 26 mulai dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia Maha kuasa dan maha kuat. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang mudah menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bisa melihat di sini bagaimana ada pengeluhan dari orang Israel. Mereka merasa, aku enggak dapat pertolongan Tuhan, aku enggak dapat pembelaan Tuhan. Kami mengalami masa-masa yang sulit, kami dibayang-bayangi di mana kami akan ditawan, akan dijajah. Kami berada dalam tekanan hidup yang luar biasa. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan akan membela kami, katanya Tuhan akan memberkati kami, tetapi kenyataan kami hidup dalam keadaan yang begitu menakutkan. Tetapi Tuhan bilang, kamu lihatlah ke angkasa itu. Aku menciptakan bintang-bintang di langit. Bapak Ibu kalau belajar bintang, maka galaksi kita itu bintangnya ratusan miliar banyaknya. Tetapi Alkitab mengatakan sini, Tuhan itu tahu nama-namanya. Sekian ratus miliar bintang, Tuhan itu tahu namanya. Dan kalau dia panggil, datang. Sekian ratus miliar manusia di dunia ini baru sekitar 7-8 miliar. Tuhan tahu kok. Bukan dia nggak tahu. Dia tahu kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati. Jadi dia tahu, dia punya daftar nama. Oh si A, si B, dia tahu semua. Tetapi sering kali saya dan saudara tidak merasakan pertolongan Tuhan, tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Kita ada dalam permasalahan, kita ada dalam persoalan, dan kita tidak tahu bahwa Allah turut serta di dalamnya. Dan Allah mau kita bisa melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan hari ini saya katakan tadi, kita akan belajar sedikit saja bagaimana kita bisa meraih kemurahan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit. Alkitab mengatakan pada ayat 31 di situ dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapati kekuatan baru. Jadi setiap saya dan saudara, kalau kita mau menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita main gadget, kita bisa pakai gadget kita berjam-jam. Tetapi ada satu ketika gadget kita harus dicas.
kalau nggak dicas, maka kita tidak bisa mempergunakan. Bapak Ibu bisa melakukan banyak kegiatan dalam hidupmu, apa saja, dan menguras tenaga, waktu, pikiranmu terkuras habis, perasaanmu dipermainkan, terkuras habis. Tetapi Alkitab mengatakan, kembali lagi kepada Tuhan supaya itu dicas lagi, supaya pada saat kita ketemu orang kita kuat lagi, pada saat kita ketemu pekerjaan kita kuat lagi, pada saat kita mau melakukan sesuatu lagi kita akan kuat lagi. Jadi kalau kita nggak pernah dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh kekuatan. Nah, cara Tuhan memberikan kemurahannya, memberikan kebaikannya di tengah-tengah keadaan sulit digambarkan dalam 3 hal. Disebut di sini adalah yang pertama, seumpamanya raja wali yang terbang terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa pertolongan Tuhan itu, raja wali itu harus terbang. Hal yang pertama yang kita bisa lihat bahwa seekor anak raja wali itu dipaksakan terbang. Mau sulit, walaupun memang di hadapan seekor anak raja wali adalah maut, tetapi anak itu harus dipaksa untuk keluar dari sarang dan harus bisa terbang, harus bisa mengepakkan sayapnya supaya anak itu bisa terbang. Jadi kalau anak itu nanti jatuh, Alkitab mengatakan induknya itu akan terbang dari bawah dan mengangkat anak itu kembali. Dan bukan hanya mengangkat kembali, pada saat ketinggian tertentu anak itu akan dilepaskan kembali supaya anak itu bisa mengepakkan sayap dan pada akhirnya terbang. Nah, itu cara Tuhan. Dengan kata lain begini, kita memang akan mengalami masa sulit, tetapi Allah akan terus mendorong saya dan saudara untuk keluar dari masa sulit, supaya hidup kita itu benar-benar bisa dikembangkan dan potensi kita itu bisa keluar. Jadi bukan berarti saya dan saudara dalam keadaan sulit kita tahu di sana maut, di sana ada celaka, kita berdiam diri. Umpamanya di tengah-tengah pandemi, ada banyak keluarga ya udah saya berdiam diri, saya nggak kemana-mana, nggak melakukan aktivitas. Bukan berarti kita aman, karena ada banyak kesaksian, nggak kemana-mana, sakit. Itu sebabnya Raja Wali itu dipaksa keluar. Dipaksa keluar supaya apa? Dia tahu menjaga hidupnya, dia tahu mengembangkan segala sesuatu, dia tahu beraktivitas dengan cara yang baik sehingga dia dapat menaklukkan alam yang senantiasa menguasai di hidupnya. Dia bisa menaklukkan segala kekhawatiran, ketakutan dalam hidupnya, dan selalu ada pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus bisa terbang. Pada saat Bapak Ibu kalau masih anak-anak akan dipaksa keluar, mungkin akan nangis, mungkin akan takut, tapi itu bilang enggak, kamu harus kerja, enggak, kamu harus melayani, enggak, kamu harus cari pekerjaan, enggak, pokoknya kamu harus berinteraksi, kamu harus bergaul, kamu enggak boleh tetap ada di tengah-tengah hidupmu seperti itu, enggak boleh ada dalam zona nyaman, kamu harus keluar. Tuhan akan dorong. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Tuhan dorong siap. Kalau kita berbicara saya Raja Wali, kalau dia udah dewasa, maka seekor Raja Wali pada saat dapat masalah, dia nggak akan lari, dia nggak bersembunyi. Justru di tengah-tengah badai, dia akan terbang dan dia akan tahu bahwa kepak sayapnya itu sanggup membawa dia terbang tinggi. Jadi dengan kata lain, setiap ada persoalan, tetap saja melangkah. Mungkin kalau kita coba mendapat kesaksian hari ini, Bapak Ibu akan berkata, iya sebenarnya kalau mau dipikirin susah juga ya. Tetapi kemurahan Tuhan, kok sampai tahun 2022 saya masih bisa kuat, saya masih tetap melayani. Di tengah teman-teman saya sudah nggak ada, di tengah-tengah orang lain bangkrut, di tengah-tengah orang lain nggak berdaya, kok saya bisa? Kenapa? Kita mau tetap berjalan, kita mau tetap berkembang. Jadi jangan pernah berhenti di tengah jalan, tetap hadapi setiap persoalan, ya. Jangan sampai Bapak Ibu ketemu teman yang suka menjelekan, menggosip Bapak Ibu, aduh dah gue simpan. Enggak usah, maju saja, terobos itu. Maka di situ kita merasa, saya bisa ya, saya sanggup. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa di situ dikatakan bahwa kita harus terus berlari dan tidak akan menjadi lesu. Pertolongan Tuhan akan terus menyertai kita. Jadi kita harus menyelesaikan semua tugas kita. Setiap Bapak Ibu saudara-saudara memang capek.
dalam menjalankan hidup rumah tanggamu umpamanya. Capek Tuhan, kayaknya capek, udah gak kuat. Tuhan bilang gak, jalanin saja, harus selesaikan. Dan kita mungkin merasa gak bisa, tahu-tahu kita kita bisa. Ada salah satu film yang saya nonton adalah film rohani, namanya Facing the Giant. Bagaimana para atlet-atlet football itu mereka harus berhadapan dengan atlet-atlet football yang badannya gede, badannya besar, dan mereka harus mengalami kontak fisik yang cukup kuat. Dan dalam film itu menceritakan ada seseorang yang merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Dan pelatihnya akhirnya memberikan satu solusi. Oke, kamu bilang kamu nggak mampu, saya kasih solusi sama kamu. Karena beberapa kali latihan orang itu gagal. Dan pada akhirnya udah, kamu tutup mata kamu gak usah lihat siapa-siapa, tapi kamu dengar suara saya, kamu lakukan apa saja yang saya lakukan. Jadi orang itu ditutup mata, kemudian dikasih satu beban dan mulai disuruh jalan. Kamu jalan. Dibilang saya udah gak mampu. Udah kamu jalan, udah makin dekat. Saya gak bisa. Jalan saya. Dan pada akhirnya dia jalan, dia paksa terus. Teman-temannya bilang kamu bisa. Dan pada akhir dia buka tutup matanya, dia bisa melihat bahwa ternyata dia bisa menarik beban itu selesai sampai ujung lapangan. Ada kekuatan yang diberikan, ada support yang diberikan. Dan saya ingin katakan kepada kita, Allah akan memberikan support kepada saya dan saudara di tengah-tengah keadaan yang paling sulit. Asalkan kita mau berlari terus, asalkan kita mau melangkah terus, asalkan kita mau tetap berdiri, maka ada pertolongan Tuhan. Ada sesuatu yang baik di dunia atlet. Beberapa waktu yang lalu ada atlet maraton. Pada saat dia hanya sekitar 10 meter, dia adalah orang pertama yang akan masuk di garis finish. Seharusnya dia bisa memenangkan itu, tetapi 10 meter terakhir dia terjatuh. Tetapi dia terjatuh, dia gak mau menyerah. Dia terjatuh, dia gak bisa, memang udah gak kuat. Tahu-tahu ada orang temannya itu lewat. Temannya itu hampir masuk finish, dia lihat, ini udah terjatuh, seharusnya dia juara. Dia balik lagi, dia angkat orang itu. Enggak, kita sama-sama finish. Memang itu tidak terjadi di semua pertandingan, tetapi ada yang mengalami hal seperti ini. Dan saya mau katakan, mungkin itu ada bagi saya dan saudara. Mungkin itu saya, mungkin itu saudara, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita merasa seharusnya saya dapat, tapi saya sudah lemah, tapi saya mau berdiri terus. Maka Tuhan akan membuat kita menyelesaikan semua itu. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Yang berikut adalah bagaimana dikatakan di situ, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Setiap kita tentunya lelah dalam menjalankan hidup kita, tetapi harus dijalankan. Bisa bayangkan kalau kita bilang capek. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang sekarat, akan disuruh, ayo kamu bangun supaya napas itu tetap bergerak. Harus sadar supaya peredaran itu peredaran darah itu tetap berjalan. Paru-paru, jantung itu terus dipompa sehingga kesadaran itu tetap ada dan kemungkinan besar orang itu bisa selamat. Hal yang sama saya ingin katakan, kita nggak boleh berhenti. Jantung kita nggak boleh berhenti, napas kita nggak boleh berhenti, usaha kita nggak boleh berhenti. Apa saja yang kita lakukan nggak boleh berhenti. Karena apa? Kita nggak akan lelah. Jantung kita nggak pernah lelah. Nafas kita nggak pernah lelah. Selama kita masih pengen hidup, selama kita masih pengen bertahan, maka dia akan support kita. Walaupun itu susah, jantung kita susah mensupport darah kita, paru-paru kita susah mensupport nafas udara. Tetapi karena kita punya keinginan yang cukup kuat, maka itu akan membuat itu tetap memompa segala sesuatu. Dan saya ingin katakan, kita nggak boleh berhenti. Apapun itu, jalanin saja. Semua kita memang harus menghadapi masalah, tantangan, rintangan. Kita harus tetap jalan. Ayat-ayat yang saya sudah baca, semua kisah itu adalah menggambarkan bagaimana mereka mengalami masa-masa yang paling sulit. Tetapi mereka tetap berjalan, mereka tetap mengerjakan segala sesuatu. Dan percayalah, Tuhan akan berkata, enggak. Kalau kamu melakukan itu semua, itu terjadi bukan karena kamu yang bisa, tetapi itu terjadi karena roh Allah. Kekuatan Allah akan menyertai hidupmu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, kekuatan Allah pasti menyertai hidup kita. Kita kembali akan merasa, Tuhan benar, ini bukan karena saya,
tetapi kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena saya Tuhan, mungkin tahun kemarin saya sudah mati. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin tahun kemarin saya sudah gagal, saya sudah jatuh. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin hidup saya udah jadi sampah. Tetapi terima kasih kemurahan Tuhan, dan taruh Tuhan, aku akan terbang lagi, aku akan berlari lagi, aku akan berjalan lagi, aku gak akan berhenti lagi. Karena aku tahu Tuhan akan selalu menyertai, menolong, dan senantiasa memberikan kekuatan baru bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian bahwa Dia akan menjadi perisai dan kekuatan dalam kehidupan saya. Dia akan menjadi sumber damai bagi saya dan saudara. Dan saya percaya kita akan terus melangkah, fokus ke depan. Kita gak usah berhenti, fokus saya ke depan, jalan. Tuhan, tinggal 5 kilo jalan. Kalau Bapak Ibu sering kali ke desa, saya pernah ke desa. Masih jauh enggak? Udah deket tapi tangannya di atas, berarti masih 5 gunung. Tapi bukan berarti saya harus berhenti. Udah jalan lagi, udah deket belum? Ya tinggal deket lagi. Ternyata masih 5 kampung lagi, tapi jalan lagi. Tapi tahu-taunya nyampe juga. Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan, masih jauh? Udah deket. Kok Tuhan udah 5 tahun katanya tinggal deket? Udah jalan aja. Buktinya 5 tahun yang lalu kamu bisa langkah. Jalan saja. Saya ingin katakan, wow, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa bagi kita, kehidupan saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Amin Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, ke depan bukan sesuatu yang lebih baik akan terjadi di dunia ini. Ke depan ada banyak sulit. Dulu kita berpikir gak mungkin ada perang yang cukup besar. Ternyata terjadi juga. Memang Alkitab mengatakan kita memang mendengar kabar tentang perang, tetapi perang itu pasti datang. Kita tidak akan pernah tahu apalagi yang akan terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa ada roh Tuhan yang akan menolong, menguatkan saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin seperti Bapak Ibu alami, seperti Paulus, seperti orang Israel mengalami keadaan yang paling sulit, seakan-akan tidak dijawab, seakan-akan tidak ditolong oleh Tuhan. Tetapi Tuhan kembali datang kepada orang Israel, kamu kok gak ngerti juga sih? Aku kan yang ciptain semua, aku kan lakukan itu semua, aku kan udah berikan semua bagi kamu, kok gak ngerti?
Tuhan mungkin akan berkata kepada saya dan saudara yang suka ngeluh, yang suka bersungut-sungut. Kok kamu gak ngerti sih? Aku kan yang udah nolong. Masa kamu gak yakin bahwa aku akan tetap menyertai kamu? Ayo bangkit. Ayo kita berjalan. Ayo kita berlari, ayo kita terbang bersama-sama dengan Tuhan. Maka kamu akan melihat sesuatu yang baik lagi Tuhan akan lakukan. Tahu kamu melihat bahwa memang bayang itu akan mengikuti kamu. Tetapi bayang itu tidak akan mencelakakan hidupmu. Karena ada terang Tuhan yang ada di depan kita. Yang membuat bayang itu tetap ada di belakang saya dan saudara. Itu sebabnya tetap hadirkan Tuhan di depan kita. Sehingga bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang yang membuat saya sulit itu tetap ada di belakang kita. Jangan kita berhenti. Pada saat kita berhenti dan tidak ada cahaya, maka bayang itu ada dekat dengan kita. Kita akan penuh dengan ketakutan, kita akan penuh dengan kekhawatiran, kita akan penuh dengan masalah-masalah yang sementara menggocoh hidup saya dan saudara. Tetapi kalau kembalilah kita melangkah, enggak, aku akan pandang Tuhan. Saya akan katakan, takut, kamu tetap ada di belakang karena hidup saya tertuju kepada Tuhan. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu dengan yakin yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kasih sayang Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami hal yang sulit. Gak usah malu dengan kesulitanmu, gak usah malu dengan kelemahan-kelemahanmu, tetapi arahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau meraih kemurahan Tuhan, aku mau meraih campur tangan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan pasti akan datang kepada saya dan sudah. Angkat tanganmu dan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Katakan kepada Tuhan, aku akan terus berdiri, aku akan terus bergerak, aku akan terbang, aku akan berlari, aku akan terus berjalan. Karena ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan menolong, menguatkan saya dan saudara. Dan hanya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu berhasil dalam hidupku. Haleluya Yesus. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Amin Tuhan. Katakan lagi pada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku memang gak kuat, aku gak sanggup, tetapi aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidupku. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Karena Yesus selalu menolong, ku berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Sebagai bentuk mereka merasa lemah, mereka enggak berdaya. Sebagai bentuk mereka pernah mengalami kegagalan dan kekecewaan. Tetapi hari ini mereka mengangkat tangan mereka ingin meraih lagi. Mereka ingin percaya kepada Tuhan bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka alami, masa-masa sulit yang mereka alami, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka percaya bahwa Yesus tetap hadir bagi mereka.
Itu sebabnya hari ini hamba berdoa dan hamba membawa setiap jemaat-jemaat ini. Hamba percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau diberikan kekuatan baru, engkau diberikan semangat baru, engkau diberikan gairah baru. Dan Allah akan menyelesaikan pertandinganmu oleh karena Tuhan mengasihi hidupmu. Dan Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu sebabnya kekuatan Allah tinggal dalam hidupmu. Percayalah dan lakukanlah kehendak Tuhan, maka hidupmu pasti baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya mereka yang berada dalam pergumulan sakit penyakit, mereka sudah merasakan Tuhan ini sudah cukup lama. Tetapi mungkin engkau berkata, cukup kasih karuniaku. Karena di situ engkau akan melihat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan. Justru di saat itu mungkin kita tidak akan jadi sombong, kita tidak angkuh, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi justru kita akan lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan hamba percaya apapun yang terjadi, engkau izinkan untuk kami kembali kepadamu. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Karena dalam kesulitan kami, situ ada kemurahan Tuhan. Dalam pergumulan kami, di situ ada jalan keluar Tuhan. Dalam setiap persoalan dan masalah kami, di situ ada tangan Tuhan yang mengangkat kami. Hamba percaya hidup kami terus diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Terpuji namamu, umat-umatmu sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka mengembalikan milikmu, mereka mencintai pelayan pekerjaan Tuhan dan mereka mau berkorban. Hamba percaya dalam nama Yesus, setiap kami yang melakukan dengan iman, hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.